Kemudian demikian juga S2 dan S3, Pak Yan sama setia dengan saya Pak, S2 S3 di Unpad. Kemudian profesi insinyurnya pada tahun 2020 ya Pak Yan di Universitas Mesin Indonesia. Pak Yan beberapa CV dari beliau juga beliau aktif di Ikatan Geologi Indonesia, kemudian juga di Masyarakat Mekanik Bebatuan Indonesia, di Komunitas Teknik Geologi Indonesia, dan beberapa terutama di PI, Persatuan Insinyur Indonesia. Itu mungkin sekilas, karena kalau saya bacakan CV Pak Yan demikian panjang ya Pak Yan, nanti menghabiskan waktu untuk memberikan materi. Terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk kita sama-sama menyimak materi yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Yan Adriansa. Silakan Pak Yan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini Jumat, saya alhamdulillah diberikan amanah untuk sedikit barangkali menyampaikan terkait dengan implementasi K3 di industri. Semoga ini bisa menjadikan tambahan knowledge, wawasan untuk rekan-rekan semua, mahasiswa PSPPI Universitas Padjadjaran yang saya banggakan. Dalam paparan kali ini, berdasarkan informasi yang saya terima, bahwa mata kuliah implementasi K3 dan lingkungan ini akan diberikan dalam beberapa kali sesi pertemuan. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan implementasi K3 dari perspektif pendahuluannya saja dulu. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini peserta atau mahasiswa PSPI Unpad ini telah memiliki berbagai pengalaman tentunya, baik di akademisi, profesional maupun industri. Mari sama-sama kita diskusi untuk bisa lebih meningkatkan kualitas dari materi ini. Adapun saya di sini menyampaikan tidak bermaksud menggurui sebenarnya, tetapi sharing saja berdasarkan apa-apa yang telah saya alami dari industri. Kebetulan saya bekerja di industri pertambangan khususnya kurang lebih 27 tahun sampai hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu K3 ini kenapa menjadi satu hal yang sangat esensial untuk salah satu mata kuliah di program PSPI, karena kalau saya merangkum beberapa peraturan yang ada di negeri ini, memang terkait dengan K3 di industri ini cukup banyak sebenarnya. Saya di sini hanya mengcapture beberapa saja, yang silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa searching di Google atau di industri terkait. Karena masing-masing industri biasanya memiliki rujukan masing-masing. Nah, kebetulan karena di sini banyak teman-teman dari kebumian, kemudian juga kebetulan saya juga bisanya hanya di pertambangan, saya hanya akan capture beberapa aturan-aturan yang sangat spesifik terkait dengan dasar hukum ini untuk pegangan kita sebenarnya ketika kita mengimplementasikan aspek K3 ini di industri. Yang pertama, ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, ini terkait dengan K3. Kemudian undang-undang yang kedua yaitu nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Nah, pada ya. Jadi poin yang kedua ini di Undang-Undang nomor 23 berisi tentang kewajiban perusahaan dalam memeriksakan kesehatan badan, mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja yang baru. Nah, sebagaimana diketahui kalau untuk di industri pertambangan khususnya, setiap karyawan yang akan masuk menjadi tenaga kerja, itu tahapan pemeriksaan kesehatannya dipastikan memenuhi standar yang telah ditentukan. Karena ini menjadi concern kita, khususnya di industri terkait dengan karyawan ini. Karena kami dari industri tentu tidak ingin ketika mempekerjakan karyawan memiliki riwayat kesehatan yang bermasalah, sehingga nanti mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Nah, itu kenapa dasar hukumnya kita fokus ke sana. Kemudian di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Nah, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 ini khusus sebenarnya terkait dengan sistem manajemen K3. Di sini poinnya adalah K3 itu sendiri merupakan
proses ya, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Jadi ada aspek keselamatan dan aspek kesehatan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, untuk penyakit akibat kerja ini di industri pertambangan sekarang sudah diundangkan lagi melalui permen yang terakhir, dan itu dijadikan sebagai catatan kecelakaan sebenarnya. Catatan performa kecelakaan apabila ternyata di kemudian hari ada karyawan yang meninggal misalnya, atau misalnya mengalami gangguan kesehatan ketika melakukan pekerjaan sesuatu. Kemarin kebetulan saya di site saya sendiri ada satu kejadian yang PAK ini. Jadi memang karyawan tersebut akhirnya wafat. Jadi ketika si operator ini sedang mengoperasikan ekskavator, sebelum berangkat berdasarkan hasil investigasi kami lakukan, jadi investigasi terpaksa kami melibatkan pihak keluarga ini. Karena kebetulan yang bersangkutan atau korban ini wafat. Jadi informasi yang kami dapatkan, yang bersangkutan sebelum melakukan pekerjaan, berangkat dari rumah itu sudah mengeluh sakit kepada istrinya. Nah, hanya problemnya waktu itu yang bersangkutan tidak menyampaikan kepada atasan atau kepada supervisor. Ketika nyampe di tempat bekerja, ditugaskan untuk mengoperasikan ekskavator, selang beberapa jam kemudian kolaps. Kemudian kami bawa ke klinik perusahaan dengan tim emergensi, hanya nyawanya tidak bisa kami tolong. Nah, ini sebenarnya apabila pihak perusahaan dan juga pihak karyawan misalnya melakukan kolaborasi terkait dengan kesehatan pribadinya masing-masing, ini bisa bisa dicegah barangkali kecelakaan atau yang berakibat kematian ini. Nah, itu contoh misalnya karena yang bersangkutan memungkinkan mengalami serangan jantung yang memang sebenarnya akibat proses bekerja misalnya, atau mengakibatkan dia mengidap suatu penyakit, sebelumnya itu tidak ada penyakit, tapi ketika sudah masuk bekerja, karena barangkali pressure-nya yang cukup tinggi, kemudian kondisi lingkungan kerja yang mendrive orang yang bersangkutan mengidap penyakit tertentu ini, sehingga akibatnya penyakit ini diderita oleh si karyawan ini. Nah, ini terakhir sekarang dimasukkan sebagai kategori PAK namanya, walaupun tidak terlibat kecelakaan langsung akibat satu proses industri. Kemudian di Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi di situ di pasal 96 clear, sangat jelas disebutkan mengenai ketentuan keselamatan pertambangan. Jadi ini dasar hukum yang berhasil saya capture, walaupun sebenarnya saya yakin masih banyak aturan-aturan yang bisa dijadikan dasar hukum terkait dengan K3 di industri ini. Nah, terkait dengan itu maju ya berarti ini ya. Ya, yang ini sebentar. Nah, ini yang maju ya sebentar. Ini yang belakang. Depan nih maju sini ya. Ya, baik saya lanjutkan. Mohon maaf. Jadi secara definisi K3 itu merupakan singkatan ya. Singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Nah, keselamatan bagi pekerja dan karyawan dan lingkungan tempat kerja. Nah, dalam konteks ini, poin saya adalah yang pertama, terkait dengan K3, pasti harus ada aturan, Bapak Ibu sekalian, yang harus dijalankan. Yang ini yang akan didetailkan oleh masing-masing industri, mengacu kepada perundangan yang ada. Kemudian harus ada program kerja, untuk bisa memastikan Untuk bisa memastikan pekerja dan lingkungan nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah poinnya harus ada perlindungan bagi karyawan dan pekerja. Entah itu berupa misalnya APD, kemudian peralatan yang disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan. Misalnya ketika yang bersangkutan atau perusahaan menugaskan seseorang untuk melakukan pekerjaan radiasi misalnya, untuk menguji densitas batuan ketika dilakukan proses pemadatan untuk pekerjaan konstruksi bendungan misalnya. Nah, ketika yang bersangkutan atau perusahaan menugaskan karyawan tersebut harus menggunakan alat densometer dengan menggunakan radioaktif sebagai sumber untuk mengevaluasi datanya, maka perusahaan berkewajiban tuh. Yang pertama, karyawan ini harus dilengkapi oleh TLD misalnya. TLD batch yang berfungsi untuk merekam jumlah paparan radiasi yang diterima oleh si karyawan yang bersangkutan. Di mana ketika batas ambang tertentu itu terlewati, maka yang bersangkutan karyawan itu harus diistirahatkan, harus diganti dengan operator yang lain.
Kemudian TLDB-nya harus dilakukan pemeriksaan di Badan Tenaga Atom Nasional di Bandung. Nah, hal-hal seperti ini dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk perlindungan bagi karyawan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa karyawan ini dapat bekerja dengan aman dan selamat. Kemudian, dalam tatanan lain, saya melihatnya bahwa K3 ini bisa dijadikan sebagai ilmu atau riset. Karena apa? Karena pengetahuan dan penerapan untuk mencegah kecelakaan ketika bekerja ini bisa distatistikkan sebenarnya ke depan. Nah, banyak sekali sekarang di perusahaan-perusahaan yang sudah cukup advance terkait dengan K3 ini, mereka melakukan riset terkait dengan K3 ini. Sehingga ketika misalnya dalam 1 tahun berjalan, kita bisa evaluasi sebenarnya aspek-aspek apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Apakah misalnya karena KTA, kondisi tidak aman, apakah karena TTA, tindakan tidak aman. Kemudian setelah di cluster, datanya ini kita bisa breakdown dari TTA berapa persen, dari KTA berapa persen. Kemudian kita misalkan bisa runut itu, bisa sesuaikan apakah ini sesuai dengan teori yang ada, berapa persen deviasinya. Kemudian dari si TTA pun nanti kita bisa breakdown. Ini karena terjadi di operator, terjadi di level supervisor, pengawas, foreman, superintendent atau manager. Sehingga ketika kita memiliki data yang baik, maka dalam program keselamatan untuk tahun berikutnya, kita bisa mengacu kepada data ini. Itu yang saya sampaikan bahwa kenapa K3 ini bisa dijadikan sebagai bahan riset. Kemudian dari aspek filosofis, K3 ini merupakan upaya atau pemikiran untuk menjaga keutuhan jasmani dan rohani ketika sedang melakukan pekerjaan. Ini adalah beberapa poin terkait dengan K3 yang perlu kita pahami sebagai pelaku di industri. Nah, kemudian tujuannya apa? Dari semua rangkaian itu kan sebenarnya satu tujuannya adalah aman ketika bekerja. Karyawan merasa aman, karyawan merasa nyaman, kemudian bisa menghasilkan satu produk atau hasil pekerjaan yang produktif. Jadi intinya dari semua itu adalah sehat, aman, bersih, dan nyaman. Sehingga pekerja dalam keadaan dalam bekerja itu memiliki semangat yang tinggi dan ujungnya adalah sebagaimana diharapkan oleh masing-masing perusahaan tentunya di industri adalah peningkatan produktivitas. Nah, kemudian saya melihat ini terkait dengan implementasi. Jadi kalau saya beberapa perusahaan yang pernah kebetulan saya bekerja di grup ini, walaupun tidak semua, saya capture beberapa perusahaan terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan industri, khususnya di industri pertambangan ini, memiliki komitmen terhadap K3 yang biasanya dituangkan dalam visi dan misi perusahaan. Visi misi perusahaan ini terkadang seringkali diupdate berdasarkan tahun-tahun tertentu oleh suatu perusahaan, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta pengembangan perusahaan. Saya kasih contoh ini pertama, saya ngambil atau mengcapture dari PT Adaro Indonesia. Jadi di situ, di visi misi atau value-nya, mereka menyebutkan promote safe and sustainable environment. Kemudian saya melihat, dicek juga di PT Bumi Resources, visi misinya terkait dengan sustainability preserve the environment. Kemudian di anak usahanya PT Arutmin Indonesia, support nature and environment conservation by building sustainability values under government program. Kemudian di perusahaan berikutnya juga, di PT Kaltim Primakol, kurang lebih visi misinya sama, placing paramount focus on health and safety of our people, dan seterusnya. Kemudian PT Merdeka Copper Gold, to be leader in safety. Nah, yang terakhir saya ambil dari NMC, Newmont Mining Corporation yang berhome base di Amerika. Dari visi misi value-nya, Newmont menyatakan bahwa we take care of our safety, health, and wellness by recognizing, assessing, managing risk, causing safer behavior to drive a fatality, injury, and illness-free workplace. Jadi, dilihat dari sini memang perusahaan-perusahaan global yang memang sudah mendunia, mereka akan selalu senantiasa mengedepankan aspek-aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam setiap operasinya untuk menjamin hal itu. Saya dulu pernah diskusi dengan kawan-kawan di Yanacocha, yaitu salah satu tambang Newmont yang ada di Peru. Bagaimana tambang Yanacocha sebagai tambang copper and gold yang salah satu yang terbesar untuk operasinya PT Newmont, bukan PT Newmont, Newmont Mining Corporation yang berbasis di Amerika. Bagaimana mereka mengelola dan memanage air tanah dalam untuk memastikan operasi mereka tidak mengganggu kebutuhan air yang ada di downstream dari lokasi penambangan.
itu bagaimana satu perusahaan ya apabila memiliki komitmen terhadap keselamatan lingkungan dan kesehatan, mereka akan mengedepankan itu. Bahkan untuk beberapa perusahaan sekarang sudah menganut hal-hal seperti ini. Ketika terjadi kecelakaan yang berakibat serius atau bahkan sampai ke fatality, itu sudah langsung manajemennya memutuskan stop operasi dan produksi. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika satu perusahaan besar katakanlah dengan kapasitas besar menghentikan 1 jam saja aktivitas kegiatannya, maka itu berapa juta dolar kerugiannya. Mereka tidak melihat ke aspek dolar atau ke aspek rupiah, tapi yang mereka kedepankan adalah bagaimana memastikan bahwa operasional ini berjalan dengan aman. Itu adalah salah satu contoh bagaimana beberapa perusahaan yang mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dengan mencantumkan dalam visi, misi, atau value dari perusahaan atau korporasinya. Nah, kemudian untuk dasar hukum yang khusus, saya highlight sedikit ini beberapa peraturan yang ada di negara kita, khusus ini di pertambangan. Jadi kalau di pertambangan itu sendiri, saya melihat sebenarnya sejak tahun 1930, negara telah mengeluarkan satu lembaran negara ya, nomor 341, ini masih di pemerintah Hindia Belanda. Saya baca di pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa jika pemegang KP tidak dapat memimpin menguasai sendiri di tempat pekerjaan tambangnya, maka dia diwajibkan untuk menunjuk seorang KTT untuk memimpin dan mengawasinya. Jadi terkait dengan kepala teknik. Kemudian di pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa kepala teknik hanya dapat ditunjuk orang-orang yang telah menunjukkan bukti-bukti kepada inspektur tambang bahwa mereka mampu untuk memangku jabatan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepala teknik ini untuk di industri pertambangan khususnya di mineral dan batubara agak unik memang. Karena satu kaki beliau ini adalah harus taat dan memastikan komplain terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tapi satu kakinya lagi diingat oleh perusahaan, karena secara benefit kan dibayar oleh perusahaan. Nah, untuk klasifikasi kepala teknik sendiri ini menyesuaikan dengan operasinya tentunya. Di Indonesia ini berdasarkan Permen 1827, itu ada 3 kategori. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Itu tergantung dari jumlah karyawan, operasi, dan produksinya. Nah, untuk kelas A ini biasanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangannya kategori PKP 2B, kalau di batubara, kalau misalnya di mineral untuk kontrak karya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang langsung kepada pemerintah pusat itu diharuskan dipimpin oleh seorang kepala teknik yang berkategori kelas A. Ujiannya agak lumayan susah Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama ujiannya yang tentu dia harus memiliki sertifikat pengawas operasional utama. Yang kedua pengalaman di industri pertambangannya tentu akan dilihat. Kemudian yang ketiga, itu ada ujian tertulis, di mana nilai minimumnya harus 70. Kemudian yang ketiga ada ujian presentasi. Ujian presentasi terkait dengan program, komitmen, dan operasional penambangannya akan dipaparkan di atas kepada inspektur tambang. Waktu itu saya diuji oleh 10 orang yang mengujinya. Itu terkait dengan kepala teknik kelas A. Kalau kelas B dan C itu biasanya cukup sampai ke di level inspektur tambang tingkat provinsi. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, dasar hukum yang berikutnya di Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan. Di nomor 26 terkait dengan tentang pelaksanaannya, di 1827 tentang pedomannya. Ini kurang hampir mirip-mirip sebenarnya tentangnya, tetapi isinya berbeda. Kemudian di Cap Dirjen Minerba nomor 185 itu lebih detail lagi terkait dengan juknis keselamatan pertambangan mineral dan batubara. Nah, payung hukum yang lebih tingginya adalah Undang-Undang nomor 3 sebenarnya tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, di mana di pasal 96 menentukan atau menyebutkan terkait dengan ketentuan keselamatan pertambangan. Nah, kemudian prinsip dasar Bapak Ibu sekalian terkait dengan K3L ini, bahwa sebenarnya prinsip dasar K3 itu adalah yang pertama, setiap kecelakaan atau kecelakaan itu sendiri harus dapat dicegah. Jadi accident is preventable. Ini konteksnya. Jadi lingkungan kerja dapat dikondisikan atau diciptakan lebih aman terkait dengan kondisi tidak amannya atau KTA, sehingga risiko kecelakaan dapat dihilangkan atau diminimalkan. Itulah fungsi kita sebenarnya sebagai insan praktisi di industri, bahwa setiap resiko yang tinggi
sampai dengan resiko yang rendah harus dieliminasi, harus dihilangkan, sehingga teman-teman di bawah ini, para pekerja ini dapat melakukan pekerjaannya dengan aman. Jadi prinsip dasarnya adalah yang pertama kecelakaan harus dapat dicegah. Kemudian yang berikutnya adalah zero accident atau nihil kecelakaan dapat diusahakan. Nah itu kita perlu ikhtiar. Ide, saran, program, makanya tadi seperti di awal saya sampaikan, bahwa K3 ini bisa dijadikan sebagai riset. Produk riset yang dilakukan, baik itu oleh kalangan praktisi maupun akademi, bisa dijadikan sebagai ini sebenarnya. Bahwa nihil kecelakaan dapat diusahakan, bisa dijadikan sebagai satu program untuk memastikan bahwa tahun berikutnya nihil kecelakaan harus bisa. Gitu. Nah, itu jadi terkait dengan prinsip dasar. Biasanya dengan apa? Tentu untuk bisa memastikan, untuk bisa mengusahakan atau mengikhtiarkan kecelakaan ini bisa nihil dalam aktivitas kita, maka harus ada planning, ada perencanaan. Di situ harus ada HIRA atau IBPR. Hazard Identification and Risk Analysis. Nanti ini di perkuliahan berikutnya akan kami detailkan. Atau IBPR, kalau sekarang itu di industri pertambangan ada yang bilang IBPR atau HIRA itu sama saja. Kalau IBPR itu identifikasi bahaya potensi resiko. Kalau HIRA, Hazard Identification Risk Analysis. Jadi kurang lebih sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, biasanya perusahaan tadi sedikit di awal saya sampaikan, harus ada visi misi yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan oleh top manajemen, dituangkan dalam bentuk program-program yang detail, yang jelas, sehingga nanti setiap karyawan dapat memahami dan menjalankan. Kemudian harus ada komitmen. Nah ini terkait dengan komitmen ini terkadang kita seringkali miss. Kenapa miss? Kadang-kadang misalnya begini, untuk hal-hal tertentu kita comply, tapi ketika terjepit berubah tuh komitmennya. Nah ini tidak boleh. Kalau kita misalnya ingin memastikan bahwa operasional kita aman, di level kita, khususnya di level para pengawas sampai ke level yang paling tinggi, di BOD bahkan, itu harus memiliki komitmen yang sama. Ketika salah satu pihak komitmennya berbeda, atau ada deviasi, nah biasanya kecelakaan akan menghampiri. Bentuknya macam-macam itu, bisa kecelakaan kerja, bisa kecelakaan lingkungan. Contoh misalkan begini, logikanya sederhana begini, misalkan saya sebagai engineer diminta untuk bisa melakukan analisis hidrologi misalnya untuk bisa memastikan bahwa air surface water, air permukaan ini bisa kita manage. Sehingga nantinya ketika masuk ke dalam tambang bisa minimal, kemudian tidak tercampur katakanlah dengan antara air fresh dengan air di tambang yang memiliki total suspended solid tinggi. Nah kemudian ketika misalkan sedang mengerjakan analisis, ada salah satu sungai yang misalnya, sungai katakanlah, salah satu sungai memang airnya tidak besar, tetapi harus saya divert. Berdasarkan analisis hidrologi, sungai ini harus di-divert. Tetapi, misalnya, ketika kajian saya selesai, karena untuk mendivert sungai ini membutuhkan kos yang tidak sedikit, akhirnya kebijakan berubah. Misalnya, atasan di atas membilang, ya udah sungai timbul saja ya, nah itu tidak boleh. Hal-hal itu sering terjadi di lapangan. Ya kita sebagai engineer yang memiliki komitmen integritas, tentu hal-hal seperti ini harus kita hindari. Kemudian, untuk bisa memastikan bahwa kecelakaan itu bisa nihil, maka kita harus ada training tentunya. Nah, training terkait dengan K3 di perusahaan ini bersifat berulang. Biasanya bersifat berulang. Walaupun kemungkinan bahasannya kurang lebih sama. Tetapi bersifat berulang dan dilakukan secara rutin. Makanya beberapa perusahaan ada yang melaksanakan atau menjalankan satu program disebutnya SSC Refresher. Jadi setiap tahun karyawan ini wajib mengikuti program pelatihan refresher. Apalagi misalkan karyawan baru. Di mana ketika program SSR refresher ini diikuti, ada evaluasinya ketika yang bersangkutan katakanlah belum lulus itu harus diulang. Sampai sebegitunya beberapa perusahaan. Atau misalnya ada beberapa perusahaan juga menjalankan program apa yang disebut dengan KMPD. Kursus materi dasar misalnya. Itu hanya sebutan saja, istilah, tetapi intinya adalah training-training seperti ini untuk meningkatkan kepedulian, awareness terkait dengan K3 itu biasa dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Di semua level ya tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu dengan program, training, planning, dan lain sebagainya akan terbentuk apa? Terbentuk safety culture yang akan baik. Dan ini terbentuk safety culture ini diharapkan bersifat continuous improvement dan penuh dengan inovasi berdasarkan hasil-hasil temuan-temuan atau riset-riset yang tadi dilakukan.
Kemudian prinsip dasar yang terakhir, yang berikutnya adalah selalu ada waktu mengerjakan sesuatu dengan baik. Jadi perspektif kita terkait dengan K3 ini kita harus positive thinking kalau menurut saya. Setiap apa yang kita lakukan terkait dengan setiap proses yang terjadi di lapangan untuk aspek-aspek K3 ini harus bisa menjadikan sebagai ibroh lah atau hikmah yang bisa kita ambil sehingga nanti ke depan bisa lebih baik. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian begini. Misalnya saya katakanlah sebagai seorang supervisor memiliki staf atau anak buah. Kemudian anak buah ini melakukan satu tindakan pelanggaran, golden rule lah katakanlah, yang dikatakan sebagai aturan atau aturan emas di satu perusahaan, di mana apabila itu dilakukan bisa punishment-nya bisa ke PHK misalnya. Nah kemudian anggota saya ini melakukan satu kesalahan, kemudian saya beri SP terakhir, surat peringatan terakhir. Nah, dari perspektif yang lain, tindakan saya itu kemungkinan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak baik, misalnya. Pada saat itu, apalagi misalnya anggota saya ini pertama teman sekampus misalnya, satu alma mater misalnya, teman sekampung, teman main kopi misalnya, dan lain sebagainya. Tetapi itu harus saya lakukan. Dan kita sebagai atasan harus berani melakukan hal itu. Memang pada konteksnya seringkali itu dijadikan sebagai bahan cemoohan. Wah, misalnya saya ini atau Yan ini tega banget nih kepada teman sendiri, katakanlah diberikan seperti itu. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, itu adalah sesaat saja sebenarnya. Karena dengan seperti itu, sebenarnya kita telah menyelamatkan dia dan keluarganya sebenarnya. Itu yang menjadi selalu saya highlight terkait dengan kecelakaan atau pelanggaran-pelanggaran terkait dengan aspek K3 di lapangan. Karena begini, ketika misalkan yang bersangkutan, katakanlah yang bersangkutan mengoperasikan forklift saja, mengoperasikan forklift, tetapi belum memiliki simper, surat izin mengemudinya belum diterbitkan oleh perusahaan. Nah, yang bersangkutan mengoperasikan tanpa diketahui oleh atasan atau oleh saya lah misalnya. Itu dibiarkan. Nah, di satu ketika dia gagal mengendalikan alat ini, terbalik misalnya, tertimpa dan meninggal, dan akhirnya yang bersangkutan meninggal. Nah itu ada kontribusi kesalahan dari kita sebenarnya kalau kita tidak cegah hal seperti itu. Tapi kalau dicegah, kalau misalnya kebetulan yang permasalahannya tahu, kemudian kita diberi SP3, kadang-kadang begitu. Budaya kita, budaya timur khususnya di Indonesia seringkali begitu. Mari sama-sama yang hal-hal seperti ini kita kikis untuk bisa memastikan apa. Tujuannya ke depan ada satu aja sebenarnya. Kita memastikan bahwa ingin saudara kita, rekan kerja kita, keluarga mereka, keluarga kita juga selamat. Ingin sustain bekerja. Karena apabila sudah terjadi kecelakaan, sampai menghilangkan anggota tubuh itu biasanya sukar untuk dihilangkan. Nah ini pengalaman saya sendiri sebenarnya di industri pertambangan. Sampai hari ini saya telah mengevakuasi kecelakaan berat, khususnya kecelakaan kematian 2 kali. Ketika saya proses mengevakuasi karyawan yang meninggal karena melakukan pekerjaan di pertambangan, itu 1 tahun aja dari memori nggak bisa hilang. Nah, itu dampak psikologisnya. Makanya kenapa di sini industri khususnya dari pemerintah juga mendorong kita untuk bisa memastikan bahwa K3 ini benar-benar dijalankan semaksimal mungkin untuk bisa menekan injury atau kecelakaan atau cedera seminimal mungkin. Nah, tadi terkait dengan prinsip, kemudian tujuan. Lalu kenapa kita mesti ada K3 misalkan di industri? Sebenarnya ini bersifat umum. Jadi poinnya yang pertama adalah no fatal accident, karena kalau nyawa ini tidak ada nilainya sebenarnya terkait dengan operasi kita. Jadi tujuannya satu adalah memastikan bahwa tidak ada kejadian fatal akibat operasi atau akibat bisnis proses. Kemudian yang kedua, memastikan tidak ada cedera serius. Kemudian yang ketiga, memastikan tidak ada lost time injury akibat proses pekerjaan yang mengakibatkan kecelakaan. Tentu yang keempat adalah memastikan bahwa tidak ada gangguan operasional seiring dengan kecelakaan. Dan yang kelima adalah memastikan bahwa tidak ada medical treatment injury akibat proses kecelakaan. Nah ini sebenarnya menjadi poin-poin penting terkait dengan tujuan K3 tadi. Perusahaan biasanya memiliki visi dan misi. Kemudian selanjutnya biasanya visi dan misi ini diturunkan dalam bentuk KPI atau Key Performance Indicator yang akan diupdate biasa setiap tahun.
Di Key Performance Indicator, untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya di perusahaan tambang, itu hampir selalu, Bapak Ibu sekalian, hampir selalu mencantumkan Key Performance Indicator yang pertamanya pasti terkait dengan K3. Misalnya, satu perusahaan target KPI tahun ini misalnya, disebutkan satu, no fatal garis miring lost time injury. Dan yang kedua misalnya, total reportable injury frequency rate di angka 2,75. Nah, kalau yang terkait dengan yang 2,75 ini atau 3,0 itu biasanya mengacu kepada data statistik biasanya. Tetapi hampir selalu perusahaan mencantumkan bahwa fatal accident, serious injury atau LTI itu tidak boleh terjadi. Nah, kadang-kadang di kita ini, di Indonesia khususnya, seringkali ini harus didorong ya, perusahaan didorong dengan benefit biasanya, supaya kita semangat. Makanya beberapa perusahaan seringkali mengkaitkan pemberian bonus tahunan atau bonus kuartal mengacu kepada sampai sejauh mana perusahaan atau insan-insan karyawannya yang ada dalam perusahaan tersebut mencapai target keselamatan ini. Saya pernah bekerja di company sebelumnya bahwa contohnya misalkan begini, ketika terjadi fatal accident, bonus kuartal yang biasanya diberikan 200% dari basic hilang. Kalau terjadi lost time injury, dia gradual. Makin ke bawah biasanya menurun. Jadi kalau misalkan terjadi lost time injury, bonus kuartal dari aspek safety dengan komponen misalnya 30% hilang. Jadi tinggal tersisa 170%. Nah 170% sisa dari mana? Tergantung produksi juga. Kalau produksi misalkan tidak tercapai dikurangi. Kalau misalnya penjualan katakanlah tidak tercapai juga dikurangi. Tetapi seringkali porsi terbesar adalah di safety. Nah itu tergantung kebijakannya. Sebenarnya bagian dari stimulus atau manajemen satu perusahaan untuk apa? Untuk mendorong karyawannya ini untuk ya berlaku selamat dalam kegiatan operasionalnya. Karena seringkali ketika terjadi kecelakaan sekarang ini perusahaan diminta berhenti, operasional berhenti sampai investigasi selesai dilakukan itu bisa sampai seminggu 2 minggu. Bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu sekalian perusahaan dengan kapital besar misalnya sebesar Freeport aja, satu pitnya dihentikan aktivitas 1 minggu itu berapa juta dolar akan kehilangan potensi keuntungannya. Nah, jadi semua itulah terkait dengan tujuan K3, ada 5 poin di sini yang biasanya dicantumkan dalam KPI atau visi misi perusahaan. Tujuannya sebenarnya saya mengambil ini tagline yang dulu saya pernah bekerja di PT Newmont Nusa Tenggara. Jadi tagline-nya adalah semua pekerja harus selamat, datang dengan sehat, kerja giat, kerja selamat, dan hidup nikmat. Itu tagline-nya yang dibawakan dulu oleh manajemen untuk bisa mendorong sebenarnya pembentukan safety culture yang baik di perusahaan. Nah, saya lanjutkan terkait dengan mengapa K3L itu penting di industri. Jadi yang pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera pada pekerja. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup dalam arti jangka panjang. Karena kalau misalnya kita mengalami kecelakaan, misalkan tangan putus gitu, ya mungkin perusahaan masih bisa mempekerjakan kita dengan pekerjaan restricted, tetapi itu tidak akan menjamin long term sustainability dari kita apabila kita mengalami kecelakaan. Kemudian peningkatan produktivitas kerja. Beberapa perusahaan seringkali menyampaikan tagline, ketika kita selamat, produksi pasti meningkat. Tetapi ketika kita tidak selamat, produksi akan turun. Jadi seringkali demikian. Dan memang faktanya demikian. Saya beberapa kali memperhatikan ketika suatu pekerjaan direncanakan dengan baik, kemudian diidentifikasi setiap risikonya yang berpotensi kecelakaan, kemudian kontrolnya diimplementasikan, kemudian monitoringnya dilakukan, kemudian auditnya dilakukan, hampir 100% pekerjaan itu menghasilkan produk yang baik. Itulah relevansi sebenarnya K3 dengan produktivitas kerja. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa K3L itu penting? Identifikasi dan mitigasi risiko. Jadi sebagai bagian dari IBPR. Karena apa? Dengan harapan ini bisa mereduksi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kejadian negatif dan membantu organisasi atau perusahaan mengatasi ketidakpastian. Karena kecelakaan ini tidak ada liburnya Bapak Ibu sekalian. Bisa terjadi hari ini, besok, lusa, di hari libur, di hari Idul Fitri, katanya dicampur, ada peternakan, ada pertanian, pokoknya yang biasa baca itu 4 jam tanpa hari libur.
ya kita harus bisa memastikan Yang bahwa balikin CB yang ngadain. di setiap waktu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan compliance. Jadi compliance di sini tentu aspek-aspek yang terkait dengan engineering atau teknis. Kemudian ada saya selipkan terkait dengan spiritual compliance. Apa itu spiritual compliance? Kalau technical compliance, regulation compliance, saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah cukup paham. Tetapi apa itu spiritual compliance? Ini saya hasil diskusi saya dengan salah satu kolega. Beliau mencetuskan mengenai spiritual compliance ini. Nah, kemudian saya tanya, ini maksudnya apa? Ini salah suatu hal yang baik menurut saya untuk kita bagaimana berperilaku di lapangan ketika mengelola K3 itu. Jadi spiritual compliance itu kita harus bisa menjamin bahwa ketika kita melakukan perubahan rona awal lingkungan misalnya dalam satu wilayah operasi kita harus bisa mengembalikan dan memberikan lebih. Contoh misalkan begini, yang paling sederhana. Ketika saya membuka lahan dengan jumlah pohon yang harus kita tebang, katakanlah jumlah 100 buah. Jumlah 100 buah ini bisa menghasilkan oksigen berapa kilo misalnya. Katakanlah 10. Nah, ketika kita melakukan reklamasi, kita harus bisa memilih pohon-pohon yang bisa menghasilkan produk oksigen lebih. Sehingga ketika ditanam lagi 10 atau 100 yang kita potong tadi, maka jumlah oksigen yang diberikan kepada lingkungan dari tanaman yang kita tanam itu melebihi 100 kilo tadi. Jadi spiritualnya ke sana. Aspeknya atau tagnya adalah bagaimana kita bisa memberikan lebih terhadap lingkungan. Bagaimana kita bisa memberikan lebih kepada karyawan supaya bekerja lebih aman. Itulah terkait dengan spiritual compliance. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kualitas hidup. Ya, baik kehidupan sehari-hari, pekerjaan, lingkungan, individu, dan kelompok atau komunitas. Ujungnya apa? Dari semua itu ujungnya adalah terbentuknya budaya K3 atau safety culture. Nah, safety culture, kalau saya perhatikan ini tidak mudah dibentuk. Bahkan untuk beberapa perusahaan yang sudah menjalankan program K3 dengan baik sekalipun seringkali belum bisa gitu. Budaya K3 ini tercipta dengan baik. Contoh kecil begini. Perusahaan mewajibkan kepada karyawan menggunakan helm saja misalnya. Nah, kemudian memakai helm ini wajib. Ketika tidak dipakai ada sanksinya. Nah, kemudian karyawan ini setelah pulang menggunakan katakanlah sepeda motor yang dari tempat kerja ke rumah. Dari tempat kerja ke rumah, helm tidak dipakai misalnya. Jadi dari situ bisa ditarik satu kesimpulan, Bu. Budaya K3-nya memang belum terbentuk. Nah, lagi-lagi aspek penting dari pembentukan safety culture itu yang saya tahu atau yang saya perhatikan akan kembali kepada attitude sebenarnya. Makanya kita harus memiliki attitude yang baik itu seperti itu. Sehingga aturan yang sudah ada dan itu baik harus bisa dilaksanakan di tataran implementasinya itu baik di pekerjaan maupun di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari. Saya lanjut ini terkait dengan ini pengendalian K3 di industri. Ini sebagai leading sebenarnya, leading indicator. Nanti saya sampaikan lagi lebih jauh. Ini beberapa pengendalian K3 di industri yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk kita. Jadi ada yang mengatakan disebutnya SAP atau apapun itu, tapi intinya adalah kurang lebih sama biasanya isinya. Jadi Safety Accountability Program. Jadi pengendalian K3L dengan melakukan inspeksi, observasi, hajat report, coaching secara langsung ke lapangan. Biasanya objek utamanya dari SAP ini adalah dua yang tadi saya sampaikan. Yang paling mudah, TTA dan KTA. Kalau tindakan tidak aman, itu bagian dari observasi biasanya. Kalau kondisi tidak aman, itu bagian dari inspeksi. Jadi ketika misalkan kita ditugaskan untuk melakukan observasi, pastikan bahwa itu biasanya lebih cenderung kepada TTA. Tindakan. Jadi kita bagaimana mengobservasi setiap karyawan melakukan satu pekerjaan. Apakah karyawan ini telah mengikuti prosedur atau instruksi kerja yang telah ditetapkan, atau JSA yang telah ditetapkan, atau tidak. Nah, kalau melakukan inspeksi itu biasanya fokusnya kepada kondisinya, tindakannya. Nah, kemudian SAP ini biasanya frekuensinya berbeda-beda. Makin tinggi jabatan, makin sedikit dalam 1 bulan misalnya. Kalau saya ini pakai acuannya 1 bulan. Misalnya seorang KTT atau kepala teknik atau GM, General Manager Operation itu biasa 1 kali. Senior Manager misalkan 2 kali. Terus makin ke bawah makin banyak. Tetapi biasanya ketika kita setelah memiliki jabatan yang lebih tinggi, walaupun kita hanya diberikan katakanlah tanggung jawab 1 kali melakukan SAP, tetapi biasanya kualitasnya itu berbeda biasanya.
inspeksi, observasi, hazard report yang dikeluarkan oleh seorang GM tentu beda value determinasinya dibandingkan dengan seorang supervisor. Itu biasa demikian. Makanya ketika kita levelnya makin tinggi, itu biasanya kita harus bisa mampu menggali kondisi-kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman yang bersifat bukan umum. Yang notabene berulang dan berulang dilaporkan oleh kawan-kawan yang lain misalnya. Tetapi kita harus bisa mencari ke falsafah, ke aspek yang memang bisa merubah sebenarnya, merubah perilaku keseluruhan dari satu sistem. Itu biasanya ke sana. Kemudian hasil inspeksi ini biasanya atau dari SAP ini diinput dalam sistem database sehingga nanti kawan-kawan safety evaluator dapat melakukan analisis deep dive terkait dengan corrective action-nya sebagai bagian dari continuous improvement. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa K3 ini bagian dari riset. Sebenarnya di safety evaluator di sini sebenarnya begitu data kita memiliki ribuan, itu bisa dilakukan clustering, kemudian bisa dijadikan bahan untuk melakukan corrective action dan juga untuk melakukan intervensi biasanya bagi para level-level tertentu yang memiliki tugas dan kewenangan di seperti itu. Makanya biasanya kalau saya ketika melakukan aktivitas P5M misalnya, pertemuan 5 menit sebelum awal kerja, saya kadang-kadang masuk ke berbagai departemen yang mungkin itu bukan bidang saya, tetapi ketika saya masuk kepada departemen, misalkan departemen processing di subbagian peleburan emas misalnya, itu kan bukan bidang saya, itu bidangnya kawan-kawan dari metalurgi. Tetapi saya bisa sebenarnya memberikan aspek-aspek K3 terkait dengan bagaimana caranya kita bisa melakukan pekerjaan peleburan dengan aman. Dengan apa? Saya biasanya langsung nanya ke safety evaluator. Di departemen ini yang sering kali atau menjadikan sebagai high risk-nya apa? Gitu. Kontrolnya seperti apa? Future kontrolnya seperti apa? Nah, bahan itulah sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai bahan kita ketika kita melakukan intervensi, ketika melakukan coaching, dan apapun program safety lainnya kepada kawan-kawan di departemen yang mungkin bukan bidang kita. Kalau misalkan saya bidang geologi, ya tentu untuk saya eksplorasi, ya nggak perlu dilihat lagi IBPR-nya. Karena itu harusnya seyogianya udah ada dalam kepala kita. Nah kemudian, SAP ini karena dilaporkan, biasanya setiap temuan kategori ya, yang diklasifikasikan sebagai high atau extreme risk, itu harus ASAP, langsung di action. Kalau perlu, hentikan operasi. Biasanya seperti itu. Misalnya begini, ketika saya menemukan karyawan yang melakukan pekerjaan di ketinggian, working at height lebih dari 1,7 meter, karena itu ketentuannya demikian, di mana bekerja di ketinggian dengan lebih tinggi 1,7 meter harus menggunakan scaffolding misalnya. Nah, ketika misalkan ada karyawan bekerja di ketinggian tanpa menggunakan scaffolding, tanpa menggunakan safety harness, itu langsung bisa dihentikan aktivitasnya. Kenapa? Karena misalnya pekerjaan kategori yang disebutkan tadi, jadi working at height itu merupakan pekerjaan-pekerjaan dikategorikan sebagai high risk, di mana biasanya ketika perusahaan mencantumkan satu aktivitas itu dikategorikan sebagai high risk activity, itu biasanya hampir pasti pekerjaan tersebut sudah terjadi kejadian fatal, entah itu di perusahaan tersebut atau di perusahaan lain. Itu terkait dengan SAP. Nah, kemudian yang berikutnya, implementasi di lapangan biasanya seperti apa? Ada namanya P2H. P2H itu untuk melakukan pemeriksaan alat-alat atau unit yang kita gunakan. Misalnya seperti saya katakanlah diberikan amanah oleh perusahaan menggunakan mobil perusahaan, itu wajib. Setiap hari saya harus periksa kendaraan itu sebelum dipakai ke area tambang. Entah itu bannya, entah itu klaksonnya, entah itu benderanya, radionya, reflektornya, air akinya, wipernya, dan lain sebagainya. Itu dimasukkan ke dalam form P2H. Dan itu untuk sekarang karena memang teknologi sudah lebih baik, sehingga tidak perlu lagi kita menggunakan misalnya kertas. Langsung scan barcode tinggal diisi di sana. Itu lebih mudah sekarang itu. Lebih ramah lingkungan. Kemudian P5M. Tadi sudah saya sebutkan bahwa biasanya ini dilakukan harian saat pergantian shift untuk P5M. Dipimpin oleh supervisor, foreman, atau penanggung jawab area dari aktivitas tersebut. Kemudian yang berikutnya, biasanya dilakukan safety talk. Safety talk ini dilakukan umumnya mingguan. Ya, umumnya dipimpin oleh safety koordinator dengan materi yang telah disusun secara terjadwal. Biasanya kawan-kawan safety evaluator menyusun jadwalnya dalam setahun. Jadi setiap minggu di-share
Jadwal minggu ini misalkan berbicara mengenai bagaimana kita melakukan konservasi air terkait dengan penggunaan. Minggu depannya berubah. Terus setiap minggu melakukan perubahan-perubahan. Dan itu langsung dijejali. Kita paksa kepada kawan-kawan ini untuk bisa paham dengan ini. Nah, biasanya leading indicator-nya, safety talk ini masing-masing bisa diabsen, sehingga nanti dalam 1 bulan direkap, di komite disampaikan, ini departemen ini pencapaiannya seperti apa. Apakah 90%, 100%, 70% atau lain sebagainya. Jadi nanti ditanya, kalau misalkan ini nggak hadir, kenapa, dan lain sebagainya. Itu biasa safety talk demikian. Dan itu dicantumkan capaiannya sebagai leading indicator terkait dengan tadi, misalnya ketika perusahaan telah mencantumkan bahwa fatality itu harus tidak ada, lost time injury itu harus tidak ada. Jadi leading indikatornya adalah seperti ini. Entah itu safety talk, P2H, P5M, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, P5M, P2H sifatnya harian, kemudian safety talk biasa mingguan, yang bulanan pun ada. Yang bulan itu biasanya disebutnya komite meeting. Nah, biasanya ini dilakukan dengan melibatkan seluruh level manajemen up, dari level mid management up. Biasanya superintendent atau kepala seksi ke atas. Nah, biasanya ini materinya berupa evaluasi program 1 bulan ke belakang, ya, evaluasinya seperti apa, KTA-nya seperti apa, TTA-nya seperti apa, kemudian nanti untuk bulan berikutnya dijadikan sebagai baseline untuk kita melakukan program. Ke depan atau 1 bulan ke depan itu mau ngapain gitu, misalnya dari teman-teman penanggung jawab operasi dan penanggung jawab area ini. Biasanya ini melibatkan seluruh stakeholder di area industri, untuk khususnya di pertambangan, itu termasuk juga biasanya dihadiri oleh penanggung jawab operasi dari kontraktor atau mitra kerja. Nah, di perusahaan yang lain ada juga namanya quarterly sifatnya. Jadi quarterly atau annual committee meeting. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang bulanan, hanya durasi waktunya lebih panjang saja. Jadi evaluasinya misalkan 1 kuartal ke belakang untuk kita menentukan program 1 kuartal ke depan, 3 bulan ke depan. Kalau misalkan dilakukan tahunan, berarti evaluasi tahun lalu, kinerja keselamatan tahun lalu seperti apa, lalu 1 tahun ke depan kita mau ngapain. Biasanya seperti itu. Dan ini pesertanya hampir sama itu antara monthly dengan quarterly annual ini. Jadi para pemangku kepentingan tertinggi di masing-masing perusahaan atau mitra kerja. Itu terkait dengan pengendalian. Nah, kemudian saya kasih contoh ini, contoh baik sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu nih apakah per hari ini masih dijalankan atau tidak, tetapi interaksi keselamatan ini dulu saya mendapatkan trainingnya dari ketika saya masih bekerja di PT Newmont Nusa Tenggara. Apa itu SI atau Safety Interaction? Jadi ini adalah face-to-face discussion. Jadi untuk memastikan setiap potensi bahaya terkendali sehingga tidak berdampak terjadinya kecelakaan. Jadi dilakukan oleh siapapun, baik supervisor kepada anak buahnya, superintendent kepada supervisor, GM ke manajer, ke senior, dan lain sebagainya. Jadi ini interaksi ini biasanya kita diskusi saja sebenarnya. Diskusi antara kita dengan lawan bicara kita terkait dengan keselamatan. Dan itu direkod, Bapak Ibu sekalian. Direkod, dicatat, masukkan ke dalam sistem, ada softwarenya. Jadi ketika dimasukkan, itu langsung pop up, dia akan masuk ke email dari si penerima. Dan biasa naik 1 layer. Ketika misalkan saya dengan Ibu Liz ini sebagai superintendent yang berbeda, di departemen yang berbeda, ketika saya melakukan safety interaction dengan Ibu Liz, mengenai aspek keselamatan, misalkan terkait apa ya? Misalkan terkait dengan bagaimana kita mengisolasi bahaya listrik misalnya. Itu ketika masuk, dimasukkan ke dalam sistemnya itu, nanti ke Ibu Liz masuk, dan ke atasannya Ibu Liz masuk. Dan ke atasan saya juga masuk. Jadi notifikasinya demikian. Nah, nanti catatannya di situ disebutkan apa? Misalnya disebutkan bahwa ini pekerjaan harus dihentikan sebelum lotok dilakukan. Nah, jadi terkomunikasi semuanya. Jadi media speak up sebenarnya antara bawahan kepada atasan. Jadi ini program yang sangat baik waktu itu saya ikuti. Nah, kemudian ini mirip-mirip juga sebenarnya dengan SAP yang lain. Jadi untuk masing-masing level berbeda frekuensinya. Kemudian hasil inspeksi dilaporkan, diinput dalam sistem database, sehingga safety department dapat melakukan kajian. Sama sebenarnya dengan program-program semua sebelumnya. Jadi di sini setiap temuan kategori high risk langsung di action, misalnya dengan penghentian sementara aktivitas. Jadi kurang lebih sama sebenarnya. Cuman metodenya sangat baik. Kemudian dia direkod itu kepada satu sistem. Itu program safety yang menurut saya
agak sedikit berbeda dibandingkan dengan company-company lain yang pernah saya dapatkan dari PT Newmont Nusa Tenggara. Nah, ini saya lanjut untuk pengendalian K3 di industri. Ini ada yang disebut dengan pengawasan berjenjang, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pengawasan berjenjang ini yang pertama disebutnya layer 1. Layer 1 ini apa? Jadi peran organisasi dan tanggung jawab. Meliputi apa yang harus dicek, SOP, aturan emas, IBPR. Nah, IBPR selalu berulang-ulang ini, ada. Makanya di dalam materi atau kurikulumnya PSPPI ini, IBPR untuk K3 merupakan beban yang paling banyak. Karena setiap perusahaan sekarang harus ada IBPR atau hajat risk ini, identification ini. Kemudian harus ada struktur organisasi, harus ada leadership, kemudian setiap karyawan di MCU harus ada kategori high risk activity, peralatan harus dilakukan commissioning, dan kita harus komplit terhadap aturan. Ini siapa yang melakukan pengawasan untuk layer 1? Itulah pengawas langsung di bawah. Dalam hal ini biasanya disebut dengan foreman. Nah, kemudian ini saya sedikit cerita terkait dengan IBPR. Walaupun nanti akan saya detailkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Jadi IBPR ini sekarang sudah diundangkan dan harus ada. Setiap aktivitas di tambang, khususnya di industri, itu harus ada IBPR-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan setiap departemen IBPR-nya bisa berlembar-lembar itu, karena masing-masing aktivitas harus ada identifikasi bahaya, potensi risiko, dan kontrolnya seperti apa. Nah, itu layer 1, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, maju ke layer kedua. Layer kedua apalah? Itu terkait dengan planning. K3 ini harus ada perencanaan. JSA misalnya. Job Safety Analysis. Untuk pekerjaan-pekerjaan baru, wajib dibuat JSA-nya. Tetapi ketika pekerjaan ini sudah berulang, dan itu saja harus naik, tidak boleh lagi menggunakan JSA. Tetapi harus dinaikkan menjadi standar operating procedure, yang biasanya dilengkapi oleh work instruction-nya. Kemudian harus ada rencana kerja, biasanya mingguan. Kemudian di situ harus ada emergency plan, ketika terjadi kejadian-kejadian yang di luar kontrol atau di luar rencana. Kemudian peralatan harus distandarisasi. Kemudian accident atau insiden harus dilaporkan. Dan juga di situ harus ada schedule maintenance. Siapa di sini yang harus mengawasi dan memastikan? Itulah peran supervisor. Naik satu level. Yang tadi foreman ini supervisor. Nah, kenapa accident incident report ini perlu? Saya highlight satu saja dari sini, dari yang layer 2. Karena apa? Karena laporan kecelakaan ini bisa dijadikan sebagai referensi Bapak Ibu sekalian. Karena setiap kecelakaan di industri itu kita bukan mencari siapa yang salah sebenarnya, falsafahnya. Tetapi tujuannya adalah ketika kecelakaan terjadi, dilakukan investigasi, mindset-nya adalah bagaimana supaya kecelakaan serupa tidak terulang. Kalau masalah punishment, itu yang di PHK itu biasa urusan belakangan. Tetapi accident atau incident report ini yang harus dijadikan sebagai baseline kita untuk melakukan perubahan ke depan. Nah, seringkali, kadang-kadang kita ini, beberapa karyawan seringkali fail di integritas, Bapak Ibu sekalian. Kenapa sering fail di integritas? Contoh misalkan begini, ada kecelakaan kategori serius di satu operasi. Oleh para pihak, misalnya ini tidak dilaporkan. Padahal ketentuan perundangannya menyatakan ketika kecelakaan terjadi, maka harus dilaporkan. Preliminary report-nya adalah di akhir shift. Misalkan prosedur mengatakan demikian. Tetapi karena ada ketakutan, biasa ketakutan di PHK, ketakutan menjadi reputasi perusahaannya menjadi rendah, gitu. Akhirnya kecelakaan ini adalah disembunyikan. Saya pernah menemukan kasus seperti ini sampai 2 kali. Sampai akhirnya ya dengan berat hati saya cabut izin kerjanya gitu pada pihak-pihak yang terkait. Ketika dilakukan investigasi, rata-rata mengatakan, saya takut misalkan perusahaannya ini menjadi rendah reputasinya karena ada kecelakaan ini. Padahal kalau saya balik, ketika accident atau insiden dilaporkan, maka punishment-nya hanya mungkin cuma satu saja. Surat peringatan 1 untuk korban. Karena apa? Karena korban tersebut berada dalam posisi yang salah. Misalnya ketika kelakuan pemboran, ada gearbox yang berputar, orang ini tidak fokus. Tangannya digeser, yang harusnya memegang ke depan, ini ke belakang. Tidak sadar di belakang itu gearbox berputar. Sehingga jarinya putus misalnya. Kan sebenarnya kalau begini investigasinya dilakukan dengan sederhana kita bisa menyatakan bahwa ini human error dari si helper.
Dan punishment-nya cukup mungkin SP1. Tetapi, mohon maaf, tetapi karena ini katakan kecelakaan yang tidak dilaporkan, dan itu didesain oleh pihak-pihak tertentu, misalkan level yang lebih tingginya, entah itu manajernya, entah itu penanggung jawab operasinya, maka ya punishment-nya jadi bertambah. Si korban tetap katakan diberi peringatan 1, kemudian penanggung jawab operasinya di PHK. Karena nutupin kecelakaan di satu operasi industri, itu pelanggaran hukum, itu jelas aturannya dari pemerintah. Nah, itu di layer 2. Di sini adalah tanggung jawab supervisor. Kemudian di layer 3, tadi terkait dengan perencanaan, di layer 3 adalah kesiapan bekerja dan monitoring. Monitoring dengan apa? Contohnya, tadi saya sampaikan P5M, ada P2H, ada DOP. DOP itu apa? Daily Operation Plan. Harus ada perencanaan harian. Fit for work, memastikan bahwa setiap karyawan ini harus ready, siap, fit. Kemudian kita ketika melepas karyawan, hari ini dinyatakan fit untuk bekerja, jangan percaya begitu aja. Makanya di jam-jam tertentu, seperti contoh sekarang nih, belum di bulan puasa misalnya, itu harus ada fatigue test. Di jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu itu mengacu kepada mana? Biasanya kita mengacu kepada data statistik, ketika misalkan di night shift, di day shift, fatigue ini terjadi di jam berapa. Misalnya kalau day shift itu kita melakukan fatigue test di antara jam 2, jam 3 gitu, sore. Kalau misalnya di night shift juga kurang lebih biasanya jam 4 sore, itu jam 3 itu seringkali kawan-kawan melakukan pekerjaan dalam kondisi tidak aman terkait dengan kelelahan. Kemudian drug test. Nah, drug test ini menjadi concern, bahkan di beberapa perusahaan sekarang, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar, kalau ketahuan karyawan ini menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, itu bisa langsung dipecat. Karena ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah punya kasus, jadi bisa dibayangkan ketika seorang karyawan mengendarai truk dengan kapasitas 220 ton, dalam kondisi misalnya dia telah mengkonsumsi alkohol. Kemudian di depannya lewat mobil kecil, ketabrak gitu. Udah itu Pak, kalau misalkan truk dengan kapasitas 2.220 ton, menginjak mobil Land Cruiser, yang double cabin itu udah kayak peyek aja hasilnya, nggak kelihatan. Bener. Itulah kalau misalnya di dalam di industri pertambangan khususnya, drug test ini menjadi concern karena kita ingin memastikan bahwa setiap karyawannya steril dari itu. Kemudian pemenuhan rambu. Traffic management di tambang khususnya, ini adalah menjadi suatu hal yang utama dan paling penting. Kadang-kadang seringkali kita kalau misalnya traffic management ini di rambu-rambu di lalu lintas umum, seringkali kita melanggar, tetapi kalau di tambang tidak boleh sama sekali. Contoh misalnya ketika rambu di depan ada rambu stop, ketika kita akan meng-approach jalur utama, kalau di jalan umum kan seringkali kita langsung aja maju gitu, tetapi kalau di tambang pastikan ketika kita meng-approach persimpangan dan kita berada di rambu stop, kita harus berhenti paling tidak 8 detik. Makanya kenapa di situ bentuknya segi 8. Rambu stop itu. Kemudian juga sama, ketika kita masuk meng-approach dengan rambu giveaway, itu harus pastikan kita berhenti dulu atau memastikan kiri kanan depan belakang aman, baru kita maju. Itu terkait dengan rambu. Kenapa ini layer 3 penting. Kemudian izin kerja khusus. Nah, biasanya beberapa perusahaan memberlakukan izin kerja khusus. Contoh misalkan izin di atas air, di SAM, karena seringkali karyawan PL tidak bisa berenang, tenggelam. Kemudian izin bekerja di ruang terbatas, tangki-tangki, tabung-tabung atau bejana-bejana. Kemudian izin kerja di peleburan, yang peleburan emas misalnya, di smelting karena akan melibatkan temperatur atau suhu sampai 800 derajat Celcius misalnya. Kemudian izin bekerja di area penambangan. Salah satunya adalah misalkan peledakan, penggalian, kemudian pekerjaan-pekerjaan kritikal yang lainnya. Itu misalnya kalau untuk terkait dengan izin kerja khusus. Biasanya ini akan terpisah, dan itu akan diberikan otoritas khusus kepada karyawan-karyawan yang memang telah memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, kemudian adalah security check dan patrol. Ini penting juga untuk memastikan bahwa orang yang masuk dan yang keluar, ini adalah orang-orang yang telah memiliki izin. Itu terkait dengan security. Itu di layer 3. Nah, ini level apa ini sebenarnya yang berkepentingan atau memiliki tanggung jawab di sini? Itulah level superintendent, inspektur, atau safety representatif. Itu di layer ketiga. Kemudian yang berikutnya ada di layer keempat. Di layer keempat ini berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan aspek tindakan
atau pertahanan dan pencegahan atau preventive defense. Contohnya apa? Fatigue alarm, kemudian radar monitoring, ini untuk di geoteknik biasanya udah pakai radar monitoring untuk mengevaluasi pergerakan lereng tambang, kemudian in-cabin kamera, kemudian ada logout take-out, ada speed limit awareness, CCTV, dan lain sebagainya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian di beberapa perusahaan tambang yang sudah maju, saya lihat aplikasi-aplikasi artificial atau high-tech ini dengan pemanfaatan teknologinya cukup banyak. Fatigue alarm. Fatigue alarm itu biasanya dipasang di beberapa bis yang bisa memonitor mata dari si operator untuk menghindari kelelahan. Dia bisa melakukan kontrol. Kemudian kalau in-cabin kamera, nah ini in-cabin kamera saya dulu pernah punya pengalaman menarik terkait dengan in-cabin kamera ini. Jadi dulu awalnya begini, perusahaan dulu belum melarang operator membawa handphone ke dalam kabin. Kemudian dari beberapa kejadian seringkali kecelakaan. Nah dari kecelakaan itu diketahuilah bahwa salah satu disruption-nya adalah ketika operator seringkali bermain handphone atau menerima panggilan, entah itu dari atasan atau dari keluarga ketika sedang mengoperasikan unit-unit alat-alat tambang. Nah dari situ akhirnya manajemen waktu itu mengambil satu kesimpulan, kita harus melakukan tindakan ini gitu di layer 4 ini. Akhirnya kami memutuskan untuk memasang 40 kamera, in-cabin kamera, yang sangat kecil itu besarnya sebesar ujung korek api, ditaruh di kabin truk. Kebetulan truknya waktu itu ada 110, tapi kita pasang hanya 40, dan itu di random. Jangankan operator, superintendent ship-nya pun tidak tahu di truk nomor berapa kamera yang disimpan. Karena itu disimpan dilakukan secara diam-diam oleh departemen maintenance, dan itu hanya orang-orang tertentu yang melakukan atau yang bisa mendonor atau melihat. Nah suatu ketika, singkat cerita ada satu near miss. Jadi truk dengan kapasitas 220 ton ini jalannya tuh siksak kiri kanan nggak jelas gitu. Nah kemudian dilaporkan bahwa truk nomor sekian jalan siksak di area sekian sehingga dilakukan investigasi. Nah kemudian dari situ secara kebetulan di truk nomor sekian ini kami taruh ini in-cabin kamera ini. Setelah itu kami download dan ternyata apa yang dilakukan, operator ini melakukan video call dengan perempuan, dengan perempuan yang pakai bajunya itu setengah-setengah. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia lagi membuat truk besar 220 ton, muatan penuh, tangan kanan megang setir, tangan kiri pegang handphone gitu, ingin menunjukkan ke si lawan jenisnya itu dia sedang melakukan aktivitas A, B, C, D gitu. Itu bisa dibayangkan, konsentrasi akan buyar, dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah dari situ akhirnya manajemen mengambil kesimpulan bahwa untuk bisa mereduksi kecelakaan yang terjadi di area tambang ini, maka operator dilarang membawa membawa handphone ke kabin. Ya memang itu akan berdampak terhadap cost, karena akhirnya kami harus membuat hampir 120 box yang diperuntukkan untuk operator foreman menyimpan handphonenya di dalam box supaya nanti ketika masuk ditaruh, dikunci, pas pulang diambil. Nanti bergantian dengan shift berikutnya. Itulah salah satu risiko. Tetapi memang itu harus dilakukan untuk bisa menjamin bahwa operasional ini berlangsung dengan aman. Itu di layer keempat. Tanggung jawab siapa? Inilah tanggung jawab daripada manajer biasanya. Tanggung jawabnya operasi, manajer, kemudian senior manajer, atau wakil kepala teknik tambang. Ini di layer 4 yang bertanggung jawab terhadap ini. Nah kemudian layer yang terakhir ada layer 5. Ini terkait dengan kontak defense atau pertahanan kontak. Ya, contohnya seperti apa? APD yang bersifat khusus. Kemudian ada guarding, ada ropes. Ropes itu adalah real protective untuk di alat doser biasanya ketika dia melakukan pekerjaan land clearing yang berpotensi kejatuhan material dari atas, entah itu pohon dan segala macam, dipasang rope. Kemudian ada safety device, ada emergency response dan lain sebagainya. Ini biasa di level apa? Ini dulu layer 5, ini layer paling ujung, paling akhir, dan itulah responsible-nya kalau ditambang disebut yang tadi saya sampaikan, kepala teknik dan direksi yang untuk memutuskan ini. Apakah misalkan guarding harus dipasang atau tidak, ropes ini harus dipasang atau tidak. Karena ropes ini itu saya tadi kasih contoh hanya untuk di doser. Banyak aspek-aspek yang lain sebenarnya, ini biasanya udah melibatkan cost cukup besar. Itu di layer kelima. Nah,
Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup barangkali dari saya untuk mata kuliah pembuka ini, begini, dalam aspek ketiga, ketika bahaya tidak dikelola atau dimitigasi dengan baik atau proper, maka ujungnya adalah kecelakaan. Ini contohnya, saya ini gambar diambil dari salah satu tambang galian C, ekskavatornya baik, baru dibeli, warnanya pun masih kinclong, HM-nya masih rendah, dioperasikan oleh operator, dia melakukan gali kaki lereng. Jadi undercut disebutnya, kalau bahasa geoteknik itu. Undercut, kakinya dipotong, batu dari atas jatuh dan menimpa si kabinnya. Dari foto bisa terlihat bahwa ekskavatornya, kabinnya hancur, dan operatornya pun wafat sekaligus di tempat kejadian. Inilah ketika bahaya tidak dimitigasi, tidak dikelola dengan baik, ujungnya kecelakaan. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ketika bahaya dikelola atau dimitigasi dengan baik atau maka ujungnya adalah pekerjaan dapat dilakukan dengan nihil kecelakaan, selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Nah, adapun gambar ini saya ambil dari Ujat. Ini gambar di Ujat di proses reklamasi. Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana proses spreading topsoil dengan sudut kemiringan tertentu bisa dilakukan dengan aman. Dengan menggunakan alat kompaktor, di mana ujung kompaktor itu sebenarnya diikat oleh wire atau wireline yang diikatkan kepada operatornya si doser yang statis, diam, yang di sebelah atasnya itu, di crashnya itu, dan di gambar yang paling ujung sekali, itu ada doser yang bersifat dinamis, turun naik. Jadi ketika misalnya si kompaktor ini turun ke bawah, maka doser yang di ujung akan mendekat. Tetapi ketika misalkan dia naik ke atas, si doser yang paling ujung akan maju. Nah, kunci dari wireline ini, atau sling ini, adalah doser yang statis ini. Dia yang akan menahan si kompaktor ini sehingga bisa melakukan kompaksi dengan baik. Ini contoh pekerjaan yang ketika dilakukan mitigasi, memang betul berdampaknya cost, tetapi akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang bisa dijadikan kebanggaan. Barangkali itu yang bisa sampaikan, Ibu, untuk materi pembuka pada hari ini. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik menurut saya, dengan pengalaman yang begitu panjang di dunia industri, apalagi di dunia industri yang dekat sekali ya Pak Yan dengan bahaya begitu ya, sehingga prinsip-prinsip K3L itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi budaya. Sebelum saya menyampaikan rangkuman yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Yan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan didiskusikan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yan. Silahkan. Masukan juga boleh. Atau masukan juga, mungkin Bapak Ibu tanggapan terhadap materi K3L tersebut. Mangga Bapak Prof. Ildram. Ya, silakan Prof. Ya Prof, silakan Prof. Terima kasih Bu Eis, Pak Yan. Sangat menarik Pak Yan dan sangat jelas ya presentasinya. Ada pertanyaan saya. Nah, ketidaksesuaian atau temuan-temuan terkait K3L di perusahaan ini, yang melakukan siapa asesmennya, itu pengawas tambangkah atau pihak lain untuk eksternal ya. Kemudian pertanyaan saya, leveling temuan-temuannya apa saja, dan kemudian punishment yang didapat oleh perusahaan itu apa saja, misalnya dari Kementerian ESDM atau pihak lain gitu Pak Yan. Kira-kira itu Pak Yan, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ildram. Pertanyaannya terkait dengan apa tadi? Terkait dengan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian. Ya. Biasanya Pak Prof, untuk ketidaksesuaian ini kita di perusahaan itu ada memiliki departemen khusus, departemen HSE and Compliance biasanya. Ada beberapa. Jadi mereka lah yang akan melakukan evaluasi terkait dengan setiap temuan-temuan yang ada. Dan memang itu dilaporkan kepada pemerintah setiap kuartal. Dalam hal ini kalau untuk industri pertambangan tentu kepada Kementerian SDM. Nah, dari itu biasanya dari temuan-temuan ini
ini kita lakukan identifikasi dan pemilahan mana yang harus dilakukan secara langsung dan mana yang tidak. Makanya dalam undang-undang disebutkan ketika kejadian-kejadian yang sifatnya berpotensi bahayanya sangat tinggi, itu harus dilaporkan kepada pemerintah as soon as possible, langsung. Sehingga nanti pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba atau melalui Direktur Teknik, dia akan memberikan advice kepada Kepala Teknik Tambang apa yang harus dilakukan. Disitulah komunikasinya kenapa Kepala Teknik Tambang memiliki link yang bisa langsung melakukan intervensi atau pertanyaan atau komunikasi langsung dengan pemerintah. Nah kemudian kalau misalkan temuan-temuan ini bisa dikendalikan dan bisa diselesaikan di internal, di site, itu bisa kita langsung dilakukan. Di hari itu atau sesuai dengan nanti potensi resikonya seperti apa. Kalau misalnya pekerjaan atau misalnya temuan ini bersifat kategori high risk dan bisa membahayakan manusia, sebelum control in place, biasanya kepala teknik berhak untuk menghentikan aktivitas sampai semua terpenuhi. Sesuai dengan hasil kajian oleh pihak-pihak terkait. Nah memang dalam tataran implementasinya, HSE bisa melakukan, juga nanti akan didampingi biasanya berdasarkan masukan dari user department. Misalkan kejadian ini terjadi di tambang, otomatis akan melibatkan manajer tambang yang dikawal oleh HSE. Nah kemudian biasanya ini kita perusahaan juga mengundang auditor dari luar terkait dengan HSE ini. Karena itu kalau misalkan perusahaan sudah memiliki standar ISO, itu harus ada audit dilakukan. Nah audit ini biasa dilakukan oleh dua pihak. Yang pertama minimal audit dilakukan oleh pihak internal. Biasa kita menggunakan dari korporasi. Dari korporasi kalau memang perusahaan ini memiliki korporasi. Biasanya di sana ada HSE departemen yang melakukan audit secara reguler. Bisa tiap tahun atau bisa tiap semester, tergantung kebijakan. Nah kemudian audit yang kedua yang lebih independen. Biasanya kita mengundang dari luar. Dari luar, itu bisa dari kalangan profesional yang memang dari konsultan, atau bisa juga mengundang dari kawan-kawan akademisi. Biasa demikian. Punishment-nya siapa? Oh iya, kalau terkait dengan punishment biasanya tergantung aturan yang ada di perusahaan, Prof. Kalau misalnya terkait dengan misalnya nih, seperti tadi lah, ini contoh saya baru terjadi beberapa bulan lalu. Jadi begini case-nya. Mitra kerja saya, perusahaan di bidang pemboran eksplorasi, Prof. Nah, kemudian satu ketika ada kecelakaan. Nah, kecelakaan ini dilaporkan oleh si korban kepada foreman. Kepada foreman ini dalam hal ini si drillernya, ya kan? Karena lokasinya di remote area jauh dari jangkauan kita. Gitu. Kemudian si driller melaporkan juga ke PJO-nya, penanggung jawab operasi atau project manajernya dari perusahaan tersebut. Nah, project manager tersebut menganggap bahwa kecelakaan ini tidak boleh diketahui oleh saya sebagai kepala teknik misalnya. Karena akan menjatuhkan reputasi yang bersangkutan, misalnya demikian. Nah, ternyata kecelakaan ini terdengarlah oleh saya 3 hari kemudian. Padahal aturannya menyatakan bahwa kecelakaan serius atau cedera berat harus dilaporkan di akhir shift. Nah, itu SOP perusahaan yang sebenarnya merujuk kepada permen dari SDM, bahwa kecelakaan itu dilaporkan di akhir shift. Gitu. Bahkan sebenarnya, kalau kecelakaan itu dilaporkan di akhir shift, saya sebagai kepala teknik harus memberikan laporan serupa kepada direktur teknik SDM, sebagai atasannya kepala teknik. Karena kan tadi disampaikan bahwa KTT ini kepanjangan tangan dari pemerintah. Nah, karena ini ditunda, dan saya baru tahu 3 hari kemudian, saya pun jadi serba susah gitu melaporkannya. Karena satu ini udah expire barang ini gitu. Sudah expire. Jadi saya pun ketika melaporkan ke SDM, bahasa pertama saya itu adalah mohon maaf dulu. Bahwa ini adalah kegagalan saya mengelola atau membina anggota di bawah saya untuk bisa comply dengan aturan. Itu hal satu. Tetapi akhirnya dari pihak SDM setelah mendapatkan penjelasan dan paparan dari saya bisa menerima. Kenapa ini dilaporkan oleh kepala teknik 3 hari kemudian. Tetapi di sistem yang lain, saya tidak ada cerita, langsung saya PHK. Jadi saya sampaikan kepada direksinya bahwa saya meminta pengganti project manager ini, PJO ini, yang ada di site ini dengan yang lain. Dan saya kembalikan, karena mungkin saya bilang, orang tersebut belum layak bekerja di site saya. Sehingga waktu itu, SK pengangkatannya penanggung jawab operasi, karena SK PJO ini diangkat oleh KTT.
sebagaimana Permen 1827. Nah, akibatnya waktu itu saya bilang, mohon maaf Pak, secara personal saya tidak ada masalah, tetapi punishment ini menyatakan demikian, maka saya sebagai kepala teknik memiliki kewenangan penuh untuk mencabut SK PJO yang saya terbitkan sebelumnya. Memang saya tidak mem-PHK sebenarnya secara tidak langsung, tetapi dalam konteks mencabut PJO, artinya yang bersangkutan tidak boleh bekerja di site ini. Jadi silakan perusahaan tersebut jika ada proyek di perusahaan lain, silakan dikirim gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu contoh ketika aspek K3 ini dilanggar, biasanya punishment-nya lebih clear dibanding dengan yang lain. Misalkan contoh begini, kenapa saya lebih berani dengan K3 daripada produksi, Prof? Saya misalkan target per bulan, dari top manajemen dibebankan kepada saya, produksi emas 1 bulan harus 150 kg AU. Misalnya, ketika tidak tercapai, paling mudah mencari alasan. Kontraktornya misalkan tidak perform, ada isu eksternal, blastingnya tidak baik, curah hujan seringkali jadikan kambing hitam. Karena slippery misalnya, isu slippery. Kemudian bisa dijadikan juga isu alasan yang lain karena produktiviti alat. Juga bisa diakibatkan misalkan terjadi demo dan lain sebagainya. Itu alasan mudah dicari terkait dengan production. Tetapi kalau sudah konteksnya kecelakaan terkait dengan K3, itu no excuse. Punishment-nya harus clear, pecat ya pecat gitu. SP3 SP3 gitu. Itu enaknya kalau misalkan kita berbicara dengan terkait dengan aspek K3 di industri. Tapi kalau produksi kita masih mudah belok sana belok sini gitu untuk mencari alasan. Tapi kalau udah kecelakaan, udah nexus selesai. Pemerintah akan bilang ketika terjadi kecelakaan fatality, operasi harus dihentikan sampai investigasi selesai beserta seluruh pemenuhan dari hasil investigasi dijalankan dan proper serta telah dilaporkan beserta evidence. Seperti itu, Prof. Oh ya, tadi kan punishment internal ya, yang dalam kasus yang barusan Pak Ian ceritakan. Kalau punishment Prof, dari sebentar Prof, suaranya kurang jelas di audio sebentar. Silakan Prof, dicoba lagi Prof. Oh ya, tadi punishment yang diberikan kan sifatnya internal ya dari Pak Ian sebagai manajer di perusahaan. Nah, punishment dari ESDM misalnya dari pemerintah kira-kira sama nggak dengan yang diambil tadi gitu ya? Dan kira-kira itu pelanggarannya level berapa itu? Berapa level pelanggaran ketiga ini yang ada di kalau di lab kan ada teman-teman misalnya kita punya 3 level, temuan 1, 2, dan 3. Temuan 1 itu ketidaksesuaian karena peralatan yang rusak misalnya ya. Temuan 3 misalnya gara-gara laboran yang tidak benar kerjanya gitu ya, ringan ya. Yang kedua sedang. Nah, kira-kira di K3S ini bagaimana Pak ya? Terima kasih. Ya, kalau konteks kecelakaan, baik kecelakaan kerja maupun kecelakaan lingkungan, itu biasanya mengacu kepada klasifikasi, Prof. Fatality, cedera berat itu harus langsung dilaporkan. Kalau medical treatment, FI itu tidak. Itu cukup diselesaikan di internal. Nah, terkait dengan punishment memang akan mengacu kepada apa kata hasil investigasi. Apakah ini human error? Apakah ini lack of management? Nah, yang saya hindari itu sebenarnya di lack of management. Karena kalau misalkan di lack of manajemennya gagal, misalkan di layar 1, 2-nya udah gagal, nah itu biasanya akan mengarah kepada penanggung jawabnya, dalam hal ini KTT-nya biasanya. Pemerintah bisa mencabut KTT, Pak. Itu yang paling berat sebenarnya. Jadi KTT SK-nya dicabut, sama seperti saya mencabut SK-nya PJO. Pemerintah berhak mencabut SK KTT dan memberikan notifikasi surat kepada direksi untuk mengganti karena KTT tidak comply atau tidak kompeten, tidak memiliki komitmen terhadap K3. Itu bisa langsung sedemikian. Tetapi kalau konteksnya misalnya ini kegagalan yang akibat bencana alam misalnya, seperti dulu pernah terjadi di Batu Hijau, Pak. Prof. Tahun 2000 berapa ya saya? 2014 rasanya. Saya lupa tahunnya, 2014. Waktu itu begini case-nya. Air dari Santong 3, dulu seingat saya pernah tunjukkan nih ke Prof waktu visit ke sana. Air dari Santong 3 luber, karena curah hujannya melebihi desain atau melebihi angka yang ditentukan berdasarkan periode kala ulang 100 tahun. Waktu itu.
Nah, misalkan periode kala ulang 100 tahun itu curah hujannya adalah 120 mm. Nah, pada saat yang bersamaan curah hujan dalam 3 hari terakhir mencapai 150. Sehingga catchment-nya tidak mampu nampung, air surface-nya masuk kepada Santung 3 akhirnya lepas airnya. Itu kejadian di luar prediksi kita terkait dengan hasil kajian. Kita paparkan kepada pemerintah, apa yang terjadi, produksi kita 21 hari dihentikan. Dibilang salah sekali itu Sebagai kejadian luar biasa karena ya memang di luar analisis kita bahwa produksi kala ulang 14 di atas 120. Tidak ada punishment dari pemerintah, tetapi pemerintah mengharuskan kita melakukan sterilisasi, memastikan bahwa air yang keluar bisa di-manage sehingga pH-nya bisa lebih baik gitu. Dan semua improvement kita ke sana. Tambang kita hentikan dan waktu itu bahkan sempat kita terpikir dari Santung 3 itu dipambek dikembalikan kepada pit. Jadi kita pasang pipa akan dikembalikan lagi ke dalam tambang. Jadi biarkan tambang yang akan banjir, nanti kita pompa balik setelah cuaca memungkinkan. Itu sampai demikian. Tapi memang kalau untuk konteksnya klasifikasi atau kriteria, biasanya itu harus mengacu kepada investigasi. Biasanya pemerintah pun juga tidak sembarangan, karena disitulah pemerintah sebenarnya mendelegasikan sepenuhnya kepada kepala teknik untuk melakukan investigasi internal, klasifikasi dan lain sebagainya sesuai dengan kapasitas dan si operasionalnya itu sendiri. Karena tidak bisa disamakan antara perusahaan A, B, dan C gitu, karena tergantung juga dengan ukuran atau size. Produksi, alat, kedalaman tambang, metode penambangan, dan lain sebagainya. Tentu ini akan mengacu kepada IBPR. Makanya ketika pemerintah melakukan verifikasi, validasi dengan bahasa BINWAS, bimbingan dan pengawasan, mereka itu pasti akan cek IBPR. Apakah semua risiko ini telah tercantum atau tidak di sana? Karena di dalam IBPR itu pasti nanti klasifikasinya ada, kemudian langkah-langkah untuk tindakan pencegahannya ada atau tidak gitu. Itu mereka akan periksa. Nanti di akhir verifikasi biasa mereka akan memerintahkan kepada kepala teknik untuk melengkapi hal-hal yang memang belum in place di sana. Tapi kalau misalnya ternyata udah diperintahkan, kita yang tidak dikerjakan juga, ya nanti perusahaan dan si KTT-nya akan bermasalah. Oke, makasih Pak Yan, sangat clear. Terima kasih Prof. Ildren. Selanjutnya mungkin Bapak Yosi Firmansyah, silakan Pak Yosi. Baik, terima kasih Bu Uis. Penjelasan dari Pak Yan cukup menarik buat saya dan menambah wawasan baru gitu ya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Yan itu kan terkait implementasi di perusahaan Pak ya. Saya penasaran buat kami di dunia akademik gitu ya, bagaimana implementasi yang K3L itu untuk di kampus. Apakah misalkan di geologi, misalkan diterapkan untuk kuliah lapangan. Suara terdengar tidak Bu? Sebentar, mungkin bisa diulang, Pak Yus. Diulang mungkin agak baik. Suaranya putus-putus. Baik, begini Pak Ian. Jadi apa yang disampaikan Pak Ian tadi itu terkait dari implementasi untuk di perusahaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana implementasi K3L jika diterapkan di dunia akademik atau di kampus gitu ya, seperti yang kami gitu ya. Apakah misalkan karena saya background di geologi, apakah diterapkan misalkan di kuliah lapangan atau di praktikum atau seperti apa? Mohon pencerahannya Pak Ian. Terima kasih. Baik Pak Yusi, terima kasih Pak. Sebenarnya begini, kalau konteksnya atau falsafahnya keselamatan itu sebenarnya tidak memandang institusi, operasi, kegiatan dan lain sebagainya. Makanya biasanya terkait dengan keselamatan ini akan disesuaikan dengan aktivitas dari masing-masing perusahaan kalau di industri. Kita tidak bisa samakan kontrol atau apapun itu artifisial yang diaplikasikan di perusahaan sekelas PT Freeport, misalkan disamakan dengan perusahaan batu bara dengan life of time-nya misalkan hanya 5 tahun dan produksi hanya 100.000 per bulan. Atau misalkan cuma 50.000 sebulan. Itu tentu akan berbeda. Nah, ini biasanya itulah manajemen perusahaan yang harus bisa mendeterminasi, ya kan, mengidentifikasi, mengevaluasi risk apa saja yang kategori tinggi untuk perusahaan. Nah, sekarang kalau misalkan kembali ke kampus juga sama. Silahkan kawan-kawan dari akademisi ini, para dosen, ketua prodi segala macam mengidentifikasi sebenarnya risknya apa saja sebenarnya
yang paling besar di prodi ini ketika menjalankan proses belajar dan mengajar. Prodi teknik geologi tentu akan berbeda dengan prodi peternakan misalnya, atau dengan pertanian, atau dengan kedokteran. Nah ini memang tugas kita sebagai sivitas akademika untuk bisa mengidentifikasi. Contoh misalkan ketika kawan-kawan geologi melakukan pemetaan ke lapangan. Ya kan, pemetaan ke lapangan, entah itu pemetaan pendahuluan yang bersifat individu atau pemetaan lanjut yang bersifat individu tapi nanti misalnya melibatkan 1-2 orang, itu tentu berbeda. Ketika misalkan kita mengidentifikasi potensi risiko ketika melakukan kuliah lapangan yang bareng-bareng. 1, 2, 3 Bapak dosen disertai dengan teman-teman satu kelas. Masuk ke area remote tentu akan berbeda dengan area yang tidak gitu. Paling tidak misalkan beginilah, paling sederhana gitu. Ketika kita masuk ke area-area yang tanda kutip remote, kan kita facing-nya dengan apa? Binatang buas misalnya dengan binatang buas. Ya seyogianya gitu di situ harus sudah ada itu kit untuk bisa melakukan tindakan medis yang cepat ketika ada mahasiswa dipatuk ular. Misalnya harus dilengkapi. Contoh ini kejadian kemarin ini, Pak Yus. Di company saya di area eksplorasi terjadi minggu lalu sebelum saya ke Bandung. Jadi teman-teman itu sedang melakukan sampling. Nah, ketika melakukan sampling di area eksplorasi, kan hampir sama saja sebenarnya ketika kita melakukan sampling untuk kawan-kawan geologi di lapangan ketika mengambil sampel batuan entah untuk uji petro atau misalkan untuk uji fosil, paleontologi. Nah, ketika ngambil sampling, dia tidak sadar di situ ada green pepper. Ular hijau yang kepalanya kotak itu kan berbisa. Nah, karena kebetulan waktu itu yang bersangkutan ketika mengambil sampel sudah menggunakan hand gloves. Ya kan? Ketika menggunakan hand glove, digigit di ujung jarinya ini. Tembus. Tetapi karena ada media hand gloves yang menahan, ya kan? Bisa tidak kemana-mana. Gitu. Karena setelah hand gloves, kita di saya itu disediakan juga snake kits gitu. Ketika misalkan ada orang pergi luar harus di tourniquet dan kawan-kawan gitu. Sehingga ketika yang bersangkutan digigit, kita bawa itu dari lokasi eksplorasi menuju puskesmas terdekat itu adalah 3 jam, Pak. Alhamdulillah selamat, tidak terjadi apa-apa gitu. Sehingga waktu itu setelah diperiksa ternyata ini bisa tidak kemana-mana, jadi kita bisa istirahat. Nah sama ini juga dengan di kampus sebenarnya. Jadi identifikasi bahaya potensi resiko itu harus dilakukan dulu sebenarnya. Setiap kegiatan, setiap aktivitas tentu akan menghasilkan produk potensi risiko yang berbeda dan treatmentnya pun berbeda. Pasapannya sama sebenarnya. No fatality, no lost time injury, no serious injury, no medical treatment, dan juga no disruption atau gangguan terhadap aktivitas belajar dan mengajar. Barangkali itu Pak Yus. Baik Pak Yan, terima kasih penjelasannya. Turnuhun. Terima kasih Pak Yus. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Pak Dwi Rustam. Silakan Pak Dwi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya, mungkin sebagian sudah ada sebenarnya. Pengalaman saja ini karena ada perusahaan, ya kita sebagai dulu itu pengembangan CSR-nya. Jadi perusahaan pertambangan lah, itu mengembangkan bekerja dengan CSR di masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitar itu mengembangkan perlebahan rencana karena memang di hutan ya. Tapi dalam pengembangannya ternyata dari pihak perusahaan kurang setuju karena kalau lebah itu, misalnya lebah dorsata itu misalnya agak karena relatif agak ganas sedikit gitu, itu menyengat kerja dan yang lainnya, itu akan menjadi kecelakaan kerja sehingga program itu diharapkan diganti gitu. Apakah itu juga bagian dari K3L karena terus terang katanya kalau terjadi kecelakaan kerja perusahaan yang repot gitu. Padahal itu kan juga bagian dari CSR masyarakat sekitar. Karena di tempat lain juga mungkin ada hal-hal seperti itu. Misalnya di Kalimantan sekarang itu banyak yang membudidayakan tawon Vespa atau tawon das kalau di kita. Karena harganya cukup mahal larvanya itu. Nah, itu biasanya di dekat-dekat pertambangan juga batu bara dan yang lainnya. Itu kalau dia dapat CSR itu kan bagian dari, kalau CSR berarti bagian dari kegiatan pertambangan. Apakah itu juga nanti harus di K3L atau apa? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
Baik Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi. Tanggapan, masukan juga informasi baru nih buat saya terkait dengan lembah. Jadi begini Pak, kalau dari perspektif saya, dari perspektif kepala teknik ya, saya melihatnya yang pertama kecelakaan. Nah kecelakaan itu ya memang benar Pak. Kalau ternyata nanti si lubangnya ini katakanlah menggigit tim saya gitu, nanti tinggal dilihat kriteria yang mana yang terpenuhi. Apakah yang bersangkutan masuk kriteria kecelakaan kerja atau kriterianya masuk kepada kecelakaan tambang. Beda kan ini? Kecelakaan tambang itu beberapa kriterianya. Yang pertama harus terjadi di jam kerja, harus terjadi kepada karyawan yang diberi izin oleh kepala teknik, harus terjadi terjadinya di konsesi area atau operasi. Nah kemudian kecelakaannya itu benar-benar terjadi, bukan dibuat-buat gitu. Karena kalau dibuat-buat menjadi sabotase. Nah nanti tinggal dilihat saja, ini maksudnya kepada kriteria kecelakaan yang mana. Nah memang Pak, kalau misalnya ini, saya sih sebenarnya tidak alergi dengan programnya, which is itu bagus. Nah sebenarnya tinggal dikembalikan saja kepada perusahaan Pak. Kalau memang itu katakanlah kita concern dari sisi return-nya, benefit-nya lebih baik dengan program ini terkait dengan CSR, why not kita tidak jalankan saja. Nah, kalau misalnya ini terjadi kecelakaan, ya gampang sebenarnya. Perusahaan harus memiliki komitmen terhadap karyawannya untuk memproteksi. Bagaimana supaya tidak tersengat lembah gitu. Entah itu di kerangkeng, kalau kan Alsat Ahmad ya. Iya, ada. Kan itu high risk tuh kategorinya kita berinteraksi dengan harimau. Tetapi itu bisa dieliminasi gitu dengan apa? Direkayasa, orang yang ingin melihat lebih dekat dimasukkan ke dalam kandang tapi di kerangkeng gitu. Nah sekarang kalau misalkan karyawan ini tidak ingin digigit, tidak dimasukkan ke kategori sebagai pakaian khusus, pakai pakaian khusus misalnya. Toh mungkin kan karyawannya tidak langsung melakukan pembudidayaannya gitu, tapi dilimpahkan kepada masyarakat. Nah masyarakatnya kita edukasi, kita berikan yang lebih gitu. Kita cari aja misalkan baju apa yang segala macam yang memang itu bisa gitu. Saya kemarin juga pernah lihat kawan-kawan saya Pak di Brokol di Kalimantan Timur, di perusahaan sebelumnya saya juga bekerja, juga melakukan hal yang sama gitu. Ketika misalkan itu dilakukan dengan proper, ya tidak terjadi kecelakaan sebenarnya. Gitu Pak Dwi. Cukup ya Pak Dwi. Cukup Bu. Terima kasih atas atensinya. Mungkin ada lagi? Sudah, saya lihat sudah tidak ada ya Pak Yan. Pak sudah, Pak Dwi sudah, Pak Yu sudah, Prof. Idam sudah, sepertinya sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin rangkaian yang sudah disampaikan oleh Pak Yan terkait dengan K3L. Mungkin ada sedikit rangkuman dari saya terkait dengan materi tadi. Jadi kenapa harus ada K3L, kenapa K3L itu sangat penting, yang artinya itu memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan pekerja dan tidak terganggunya proses produksi. Jadi terdapat relevansi yang sangat kuat antara tercapainya K3L dengan produksi. Kemudian di sini ada visi misi perusahaan global saat ini juga banyak mengarahkan ke masalah K3L, mengedepankan masalah K3L, bahkan beberapa perusahaan sudah memutuskan apabila terjadi kecelakaan maka stop operasional ya Pak sementara gitu. Padahal betapa pentingnya operasi itu secara kontinu, itu kaitannya mungkin dengan cost yang membengkak mungkin ya. Tapi itulah resiko yang harus diambil apabila memang apakah K3L itu tidak menjadi mendapatkan perhatian. Ini mungkin yang bisa kita rangkum di sana kesimpulannya ketika bahaya tidak dikelola maka ujungnya adalah kecelakaan, gitu ya Pak ya. Dan sebaliknya apabila bahaya dikelola dengan baik maka ujungnya adalah penciptaan, kemudian produksi selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik sesuai dengan yang direncanakan. Itu mungkin poin yang bisa saya sampaikan betapa pentingnya K3L dalam hal di perusahaan atau di industri apalagi kalau saya dengar dari paparan Pak Yan tadi di tambang yang begitu high risk gitu ya, dengan muatan yang begitu berat gitu, truk-truk yang sedemikian rupa sehingga kalau operator lengah sedikit itu fatal akibatnya. Bapak Ibu mungkin itu sedikit rangkuman dari saya. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini mungkin
bahwa minggu depan kita 3 kali pertemuan ya Pak Yan ya K3L ini, dan mungkin tersisa 2 kali lagi, dan minggu depan insya Allah akan disampaikan terkait dengan IBPR lebih lengkap lagi. Hanya mungkin akan disampaikan pasca libur Lebaran ya, mungkin ya. Mungkin itu Bapak Ibu informasinya. Kemudian juga saya mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk tidak lupa absen Bapak Ibu di SIA, begitu saya sudah membuat linknya. Kemudian juga apabila Bapak Ibu memerlukan materi yang Pak Yan sampaikan hari ini sudah saya upload juga di LIP Unpad. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum join di LIP Unpad juga mungkin sudah bisa gabung di LIP Unpad saat ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada lagi yang perlu disampaikan Pak Yan? Cukup? Mungkin Bapak Ibu sekalian pertemuan kuliah K3L hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Yan yang sudah menyempatkan hadir di sini untuk menyampaikan dan sharing pengalaman dan ilmunya tentunya, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa lagi bersama-sama di sini untuk bisa menyampaikan materi selanjutnya. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Terima kasih. Ada teman yang ada nambah lagi nih.